Di ujung jalan berkelok yang jarang dilewati kendaraan, berdiri sebuah hotel tua yang sudah lama ditinggalkan. Warga sekitar menyebutnya Hotel Puncak Arwana. Bangunannya menjulang kusam. Catnya mengelupas seperti kulit yang terkelupas oleh waktu. Setiap sore, kabut turun lebih cepat di sekitar area itu. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin terlihat jelas oleh mata manusia. Konon, hotel itu pernah berjaya pada tahun 90-an. Para wisatawan datang untuk menikmati udara sejuk dan pemandangan hutan pinus yang mengelilinginya. Namun semuanya berubah setelah sebuah kejadian misterius yang tak pernah benar-benar dijelaskan. Sejak saat itu, hotel ditutup. Tidak ada yang tahu alasan pastinya. Hanya cerita samar tentang tamu yang menghilang dan suara tangisan di lantai paling atas. Suatu malam, 4 orang sahabat memutuskan untuk membuat konten uji nyali. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Mereka datang membawa kamera, senter, dan keberanian yang setengah dipaksakan. Gerbang hotel berderit ketika didorong. Suaranya memecah kesunyian malam yang terlalu sunyi. Begitu melangkah masuk ke lobi, udara terasa lebih dingin dari luar. Bau lembab bercampur debu memenuhi hidung. Lampu gantung besar tergantung miring, seolah siap jatuh kapan saja. Meja resepsionis masih berdiri, dengan buku tamu yang terbuka pada halaman terakhir. Tanggal yang tertulis di sana membuat mereka saling pandang. 20 tahun lalu. Salah satu dari mereka, Raka, mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Namun suaranya terdengar aneh, seperti terdam oleh dinding kosong. Kamera yang mereka bawa tiba-tiba berkedip. Layar menampilkan gangguan seperti bayangan yang bergerak cepat di belakang mereka. Padahal ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun. Mereka memutuskan naik ke lantai 2. Tangga kayu berderit di setiap pijakan. Di ujung lorong, ada satu kamar yang pintunya sedikit terbuka. Nomornya tertulis dengan angka emas yang sudah kusam. Dari dalam kamar itu, terdengar suara pelan. Seperti seseorang sedang menangis tertahan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka mendorong pintu perlahan. Di dalam, kamar tampak berantakan. Tirai jendela berkibar, walau tidak ada angin. Di atas tempat tidur, terlihat bekas cekungan seperti ada seseorang yang duduk di sana. Tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi tawa lirih yang menusuk telinga. Senter mereka mati bersamaan. Dalam gelap total, mereka merasakan sesuatu bergerak di sekitar mereka. Langkah kaki pelan. Nafas berat, tepat di belakang tengkuk. Raka berteriak memanggil teman-temannya, tetapi suaranya seperti tersedot ruang kosong. Kamera yang terjatuh di lantai masih merekam. Dalam rekaman itu kemudian terlihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di sudut kamar. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan kepalanya miring dengan sudut yang tidak wajar. Ketika senter menyala kembali, salah satu dari mereka sudah tidak ada. Hanya tersisa jejak kaki basah yang mengarah ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Dari baliknya terdengar suara air menetes dan bisikan pelan memanggil nama mereka satu persatu. Ketakutan akhirnya memaksa mereka turun dan berlari keluar. Namun lorong yang mereka lalui terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu keluar yang tadi jelas terlihat kini seperti menjauh. Di setiap pintu kamar yang mereka lewati, terdengar suara ketukan dari dalam, serentak. Seperti ada banyak tamu yang terperangkap dan ingin keluar. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar dan berlari tanpa menoleh. Mereka tidak pernah kembali. Keesokan harinya, rekaman kamera diperiksa. Di dalam video itu, terlihat jelas hanya 3 orang yang masuk ke kamar lantai 2. Tidak pernah ada 4 orang sejak awal. Dan pada menit terakhir rekaman, sebelum kamera mati, terdengar suara resepsionis perempuan berkata dengan lembut, "Selamat datang kembali. Kamar kalian sudah kami siapkan." Sejak malam itu, warga sekitar mengatakan lampu di salah satu kamar, lantai 2 kadang menyala sendiri saat kabut turun. Dan jika diperhatikan lebih lama, di balik jendela yang kotor, terlihat 4 bayangan berdiri diam memandang keluar. Menurutmu, apakah hotel itu benar-benar kosong? Atau hanya menunggu tamu berikutnya? Jangan lupa like and subscribe Datuk Horor.